semuanya, perkenalkan nama saya Janda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi agenda PKL yang sudah saya buat. Yang pertama-tama di sini ada tampilan login. Nah, kita mulai dari user admin. Jadi pada user admin di sini ada menu, ada navbar, dan ada user settings dan logout. Dalam user settings di sini ada user information di mana menampilkan informasi tentang account user yang kita gunakan, seperti username-nya, email, password, dan network. Nah, di sini ada edit profile. Di sini kita edit, misalnya kita edit passwordnya jadi A, kita update. Nah, dia akan berubah. Dan kita panjangin lagi. Nah, dia akan berubah di sini. Nah, di sini account levelnya tidak dapat diubah ya. Oke, kita update kembali ke admin. Kita kembali ke sini. Oke, di sini bagian user list. Sini menampilkan daftar username dengan nama dan lain-lain. Nah, di sini ada action button untuk mereset password. Misalkan kita mau mereset user Budi, passwordnya kita tekan reset. Nah, maka dia akan berubah menjadi AAAA. Dan ini bisa kita ubah lagi dengan cara login usernya dan ke user settings. Nah, di bagian sini ada import users, di mana kita mengimport file berupa file Excel yang berisi tentang user-usernya. Nah, di sini ada file user Excel, kita masukkan username, email, password, dan level. Nah, di sini harus berurut ya dia karena di settingnya berurut. Oke. Nah, jadi misalnya kita masukkan di sini username Tan, kita masukkan emailnya, passwordnya, dan misalnya levelnya dia murid level 3 atau ya sebagainya. Ini ada Peter, dan sini mungkin levelnya 5. Nah, kita save. Sabar. Kita ke downloads. Yes. Jika sudah, kita kembali, kita pilih insert file, kita insert book, dan kita upload. Nah, maka di sini user Tan dan Peter akan otomatis masuk. Nah, di sini levelnya murid dan ketua jurusan. Oke, sekian untuk user, kita logout. Nah, kemudian kita masuk ke user Yan atau user murid. Nah, user murid di sini ada sama user settings, dan di sini juga bisa diedit. Nah, kemudian sini ada button details. Ini berisi informasi tentang murid ya. Di sini ada nama muridnya, NIS, tempat tanggal lahir, jurusan, nomor HP, dan tempat perusahaan dia melakukan prakerin. Nah, di sini juga bisa kita edit. Dan kita ubah jurusannya menjadi akuntansi. Nah, dia akan berubah menjadi AKL. Dan kita ubah kembali, misalkan kita setong ke lunak, kita update, ya dia bisa diedit. Nah, untuk bagian details, dia setiap user akan berbeda ya, setiap user levelnya. Misalkan level guru, dia tampilannya akan berbeda, user instruktur, dia tampilannya akan berbeda lagi. Nah, kemudian di sini ada absensi. Saya bagi menjadi dua di sini, ada school attendance dan company attendance. Nah, school attendance ini adalah absensi sekolah di mana kita datang untuk bimbingan. Nah, di sini user murid hanya bisa melihat tanggal berapa dan absensinya apa, karena absensi ini akan diisi oleh guru pembimbingnya nanti. Jadi, misalkan di sini kita pilih range tanggalnya ya, misalnya dalam waktu 1 bulan, kita search, nah dia akan muncul absensinya apa saja, tanggal berapa, dan keterangannya apa.
Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk component attendance, di sini ada fitur yang sama, masukkan tanggal dan button search. Hanya saja apabila data tanggal tersebut sudah ada, maka dia akan menampilkannya. Nah, jika belum ada tanggalnya, maka dia akan membuat data baru dan menampilkannya. Misalkan kita cek di sini, data tanggal 31. Oh, sorry. Nah, tanggal 31 sudah ada. Misalnya kita coba cari 31. Nah, dia akan muncul selesai karena di sini sudah selesai ya. Dia mengisi datanya semua. Nah, misalkan kita buat tanggal baru nih. Kalau tanggal 30 belum ada misalkan. Kita buat. Nah, dia akan seperti ini dan di bawah sini dia akan tambah data baru yaitu tanggal 30. Nah, kemudian sini ada button check-in dan fill data. Nah, check-in ini dia gunanya untuk mengambil jam ketika kita mulai kegiatan procuring kita di kantor tersebut, seperti jam masuknya. Nah, dan button fill data ini akan dapat ditekan apabila check-in sudah dilakukan. Misalnya kita check-in, nah, dan kita reload di sini. Dan bisa dilihat di sini jamnya sudah masuk ya, jam 12.57. Nah, di sini kenapa 00? Karena formatnya belum format 24 jam. Jadi dia hanya sampai 12. Nah, kemudian di sini kita lakukan fill data. Nah, fill data yang pertama adalah rencana pekerjaan. Rencana ini kita isi ketika kita ingin memulai pekerja atau sebelum kita bekerja. Jadi misalkan kita ingin membuat aplikasi online shop misalnya. Nah, rencana ini yang lain bisa dikosongkan saja karena tidak diwajibkan untuk isi, namun maksimal rencana pekerjaan yang dapat diisi adalah 5. Nah, kemudian kita next. Nah, dia akan kembali ke sini karena setelah melakukan rencana, kita akan melakukan kegiatan kita di kantor tersebut dan data seterusnya akan diisi apabila kita sudah mau pulang. Nah, di sini dia akan muncul tadi membuat aplikasi all shop. Nah, kemudian kita tekan ke data lagi, misalnya kita sudah mau pulang nih. Nah, kita isi, dia akan otomatis ke realisasi pekerjaan. Nah, apabila rencana pekerjaan belum diisi, maka dia ke data akan memunculkan rencana pekerjaan. Misalkan sih membuat tampilan aplikasi online shop, membuat database aplikasi online shop, misalkan. Kita lanjut, kita next. Nah, sini ada penugasan khusus. Penugasan khusus ini seperti tugas-tugas yang diberikan kepada kita, namun itu di luar bidang kita, misalkan survei lapangan atau client meeting. Nah, misalnya melakukan meeting bersama tim pembimbing, misalnya tim struktur. Kita submit. Nah, maka dia kembali sini dan ketika tekan ke data, dia akan memunculkan data-data yang sudah kita isi. Nah, kita dapat menambahkannya atau mengubahnya ya. Oke, di sini. Nah, datanya akan muncul di sini. Dan button checkout ini adalah button untuk mengambil jam kita selesai bekerja. Jadi kita isinya pas kita mau pulang. Kita tekan checkout. Nah, ketika checkout dilakukan, maka dia akan memunculkan status tulisan selesai. Nah, di sini jamnya sudah muncul ya. Jadi jam keluar, sini adalah jam 1. Oke, ketika sudah, ya kira-kira begitu saja untuk murid. Namun di bagian user settings di sini ya misalnya bisa diubah. Apabila datanya misalkan belum ada, maka dia akan menambahkannya. Contoh kita cari user yang kosong misalnya. User murid yang kosong. Tadi kita baru isi tan ya. Kita login. Nah, user settings. Nah, di sini ini kan kosong.
Nah, bisa dilihat bagian bawah sini nanti. Nah, ada link itu murid, di mana itu adalah menandakan tambah. Nah, jadi kita masukkan nama, tetam, jenisnya 33, misalkan kita masukkan saja tanggal apa saja, tempat lahir misalnya Batam, jurusannya kita kasih BDP, nomor HP 2323, dan uh, PT percetakan istimewa misalnya. Kita update, nah dia akan memunculkan data baru di sini ya. Nah ketika kita edit, maka dia akan mengeditnya, hanya memunculkan tampilan edit. Oke, kemudian kita lanjut ke instruktur. Sorry. Nah, bagian instruktur ada user settings juga, isinya sama seperti user lainnya. Hanya saja di bagian instruktur di sini informasinya adalah nama instruktur, nomor HP-nya, dan tempat dia bekerja atau tempat perusahaan lah istilahnya. Nah, ini juga sama apabila ini masih kosong semua, maka dia akan melakukan tambah. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, di sini dashboard ada namanya list murid, di mana dia menampilkan murid-murid yang dia bimbing selama murid tersebut melakukan prokerin di dalam perusahaannya ya. Misalkan kita ke data murid, nah ini kita tambahkan misalnya kita kasih uh, dia sama, nah maka dia akan bertambah di sini muridnya menjadi 2. Oke, di bagian agenda di sini, nah dia akan muncul juga murid-muridnya dan ada details dan action. Nah di sini tugas instruktur itu mengisi data-data selanjutnya ya dalam agenda yang diisi tadi sama muridnya. Misalkan tadi kita kan masukkan data baru tuh, data agenda tanggal 30. Oke, kita cari tanggal 30, kita search. Nah, dia akan muncul di sini tanggalnya dan ada action edit. Nah, ketika tekan edit ya, dia akan masuk ke penemuan masalah. Penemuan masalah ini misalkan masalah apa saja yang ada dalam selama murid itu bekerja dalam hari itu lah misalnya. Misalkan pekerjaannya belum selesai kan, pekerjaan yang diberikan tidak selesai misalnya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada catatan ya. Catatan itu kayak misalnya pesan atau kayak yang ingin disampaikan lah sama muridnya dari instruktur. Jadi contohnya uh, rajin bertanya apabila tidak paham misalkan. Kita next. Nah, di sini ada penilaian harian. Penilaian harian di sini itu seperti senyumnya gimana, keramahan, penampilan, komunikasi, dan realisasi kerja. Misalkan kita bikin baik, baik, penampilannya baik, komunikasinya kurang ya tadi, rajin bertanya, dan realisasi kerjanya belum siap misalkan, maka kurang baik. Dan kita save. Nah, ketika kita cari lagi datanya, kita search, edit, nah dia akan muncul di sini, data-data yang kita isi tadi. Oke, sekian untuk user instruktur, kita lanjut ke user guru pembimbing. Nah, di sini bagian user settings sama seperti user lainnya. Ada details. Nah, di sini detailsnya memunculkan nama, nick guru, tempat tanggal lahirnya, keterangan, dan nomor HP guru tersebut. Dan ya bisa diedit. Ini keterangan ada pembimbing, ketua jurusan untuk jurusan-jurusan yang ada. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, di sini dashboard ini adalah kita mengisi absensi sekolah tadi ya yang kita lihat. Nah, misalkan kita cari nih bulan selanjutnya lah kita bulan 1 Juni misalnya. Kita isi 1 Juni. Nah, di sini kehadirannya misalnya kita buat hadir. Nah, kita tekan save. Maka di database, data absensi, dia akan data baru bulan 6 tanggal 1.
dia ada hadir keterangannya. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita bisa mencari data yang kita isi barusan ya. Dengan cara misalnya kita pilih tanggal 1. Nah, kita search di sini tanggalnya akan muncul dan absensi kehadirannya ini bisa kita ubah. Misalkan ternyata dia izin, dia tidak jadi masuk kan, misalnya kita update. Nah, di sini dia akan berubah menjadi izin di sini. Oke, kemudian kita ada agenda check di sini. Di mana kita ini mengecek agenda yang dibuat sebelumnya sama murid itu ya. Jadi misalnya kita tadi tanggal 30 kan, kita search. Nah, di sini kenapa yang Yanto tidak muncul? Karena dia belum mengisi agendanya atau mungkin dia tidak masuk ya. Jadi kita di sini details. Nah, dia akan memunculkan rencana pekerjaan, prestasi, penugasan khusus, catatan, penilaian harian, dan ya semua yang ada lah ya. Nah, ini ada data-datanya, kita bisa cek dan apakah misalnya murid tersebut melakukan tugasnya dengan baik ya. Oke, mungkin segitu saja untuk user guru. Kita logout. Oke, kita lanjut ke user yang terakhir yaitu user ketua jurusan ya. Nah, kita login. Nah, di sini ketua jurusan itu user settingsnya kurang lebih sama seperti yang lain. Dan ya, di sini dashboard ada list guru pembimbing, instruktur, dan assign supervisor. Nah, assign supervisor ini dia menentukan ya murid itu instruktur perusahaannya siapa dan guru pembimbingnya siapa. Misalnya, list guru pembimbing di sini dia ada username gurunya, ada nama guru, dan jabatannya. Nah, di sini juga ada memunculkan ID-nya yang dimana kita akan pakai nantinya ya. Misalkan nih ID 6 kan, gurunya namanya Daryl, dia pembimbing. Nih, list instruktur sama seperti list pembimbing tadi. Ada nama username-nya, ada nama gurunya, dan tempat PT dia bekerja, dan ada ID di sini. Oke, kita coba assign satu. Nah, di sini kita melakukan filter berdasarkan jurusan murid. Nah, jadi kita di sini memunculkan, misalnya kita pilih akuntansi dan keuangan lembaga, nah dia akan nanti memunculkan list nama murid sesuai jurusan yang kita pilih apabila ada. Misalnya kita pilih bisnis, nah dia akan muncul tadi data murid. Ini Tan, dia jurusannya BDP atau bisnis. Nah, kemudian ada rekayasa pangkal lunak. Nah, dia ada dua datanya, dua murid. Dan misalnya kita assign nih, kita assign misalkan guru pembimbing, kita cari. Kita misalnya maunya guru pembimbingnya nomor 4 dan instrukturnya itu nomor 15 misalnya kan. Kita cari tadi, kita assign, misalnya masukkan 4 dan 15. Kita update. Nah, maka di sini guru dan instruktur dia akan muncul. Oke, jadi misalkan kita coba login, misalnya kita login instrukturnya ya tadi. Nah, dia akan muncul nama muridnya yang akan dia bimbing nanti selama dia bekerja nanti ya. Dan user 4, misalnya kita coba cari, itu ya, kita logout. Nah, dia akan muncul nama muridnya Tan, dan dia akan mengisi kehadirannya dan lain-lain sebagainya ya. Oke, segitu saja untuk aplikasi agenda PKL sederhana ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam aplikasi ini, dan terima kasih.